Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih turun 0,70% ke angka 7075. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang baru menuntaskan akuisisi blok migas di Oman. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita entry? Yuk kita coba pelajari analisa ini di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Medco. Saham Medco hari ini masih turun 2% lebih ke harga 1055. Bisa kita lihat di grafik, secara teknikal saat ini Medco sudah mulai bergerak downtrend. Bisa kita perhatikan di sini sebelumnya masih bergerak uptrend, setiap kali mengatas garis EMA50, Medco masih bisa bertahan dan rebound. Satu malah turun bawah garis EMA50, pelan-pelan turun bawah garis EMA150. Di sini bisa kita lihat turun garis EMA150, turun ke 1100 bisa bertahan dan rebound, tapi mencoba untuk break garis EMA150 gagal break. Turun kembali ke harga 1100 masih bisa bertahan juga, masih bisa rebound, kembali mencoba masih gagal, dan satu malah tembus support 1100 sehingga 1100 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Setelah tembus bisa kita lihat Medco turun mengatas harga 1000 yang saat ini merupakan support psikologis. Medco masih bisa bertahan, tapi cara pergerakan ingat ini sudah mulai bergerak downtrend, terus terbentuk high low, low low, dan saat ini harga 1100 sebelumnya sempat didekati tapi belum sempat menyentuh 1100, hari ini kembali melemah. Jadi walaupun hari ini candle hijau ini tidak begitu oke, masih turun 2% lebih. Dan jika kita perhatikan pemberitaan hari ini, kalau pemberitaan bahwa Medco baru merampungkan akuisisi 20% di 2 blok migas di Oman. Tapi jika ada sentimen positif ini, harga masih terus bergerak turun, sehingga menurut saya masih belum begitu menarik. Apalagi jika kita pantau broker summary, penurunan 2% lebih hari ini terpantau masih ada distribusi. Asing juga bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini masih terus keluar dari saham Medco. Jadi untuk Medco, apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, mungkin bisa coba tunggu di 1000, karena 1000 merupakan support psikologis. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 1080 sampai harga 1100. Tapi ingat, karena ini masih sangat downtrend, teman-teman harus sangat disiplin. Sebaiknya jaga entry apabila harga 1000 terlewati, atau pada saat teman-teman lihat mengatas 1000 berhasil rebound, mulai bergerak naik dan tiba-tiba melemah, teman-teman tidak take profit dan malah menembus harga 1000, pertimbangkan untuk cut loss. Nah, cara pergerakan ingat, walaupun ada sentimen positif pemberitaan ini, cara teknikal saat ini Medco tidak begitu oke, malah saat ini masih bergerak sangat downtrend dan terpantau belum ada akumulasi besar. Jadi selama masih gagal naik di atas 1100, saya lihat secara pergerakan Medco masih ada potensi sideways cenderung downtrend. Akra sekarang kita lihat secara pergerakan juga sama, saat ini sudah mulai downtrend. Bisa kita lihat sebelumnya juga setelah berhasil break garis EMA, Akra terus bergerak naik, sempat menyentuh 1550 beberapa kali, gagal break, turun kembali mengetes garis EMA 50-150, selalu bisa bertahan. Tapi dari awal Desember, Akra turun menembus garis EMA 50, menembus garis EMA 150, dan saat ini sudah mulai downtrend. Jika kita perhatikan, tanggal 8 Desember, Jumat kemarin, sempat bertahan dan rebound dari harga 1350, sempat naik lumayan tinggi, tapi bisa kita perhatikan setelah berhasil naik, ini belum terkonfirmasi menembus 1400, jadi saat ini 1400 masih berupa resisten, dan walaupun sempat muncul garis EMA 150 pada hari Senin, tetap ini juga belum terkonfirmasi break. Dan hari ini ditutup di harga 1400, walaupun pada saat pembukaan berada di sekitar 1415, sehingga candle hari ini masih candle merah walaupun Akra tidak naik dan turun. Jadi ingat, Akra juga sama, selalu jadikan garis EMA 50-150 untuk target take profit untuk saham-saham yang kita entry di saham downtrend. Selalu saya jelaskan, apabila ingin coba spekulatif buy saham downtrend, sebenarnya masih bisa, tapi harus lebih disiplin. Entry di sekitar daerah support, tapi apabila kita dapat di support dan mulai rebound, selalu jadikan kedua garis EMA untuk target take profit, karena apabila masih gagal break, potensi akan lebih besar untuk tetap melanjutkan penurunan. Dan Akra jika kita perhatikan pada perdagangan hari ini, terpantau ini sebenarnya masih ada sedikit akumulasi, tapi asing sama ini masih terus distribusi sama Akra. Jadi Akra saat ini masih mencoba untuk break 1400, dan pada perdagangan hari ini terpantau masih ada akumulasi, sehingga saya lihat Akra masih ada potensi minggu ini untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 di sekitar 1425 sampai 1435 atau di garis EMA 50-nya.
Jadi apabila terpantau berhasil naik kembali tapi tetap masih gagal break garis EMA 50-150, pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman memang sudah dapat di harga bawah. Untuk Elsa bisa kita lihat cara pergerakan saat ini juga sudah mulai downtrend. Sebelumnya juga selalu kuat bertahan di garis EMA 50, tapi 2 minggu terakhir ini Elsa terus turun, terus terbentuk candle merah bisa kita lihat, dan saat ini menyentuh atau mendekati support 370. Jadi sebelumnya ini merupakan daerah support, tapi bedanya pada waktu itu trennya mulai uptrend sehingga secara pergerakan lebih oke, dan saat ini walaupun supportnya sama 370 tapi trennya saat ini sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Dan saat ini garis EMA 150 di harga 388 sudah berubah menjadi resisten. Dan untuk Elsa, jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini juga terpantau ada sedikit akumulasi, dan asing terpantau hari ini melakukan sedikit akumulasi. Jadi Elsa apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy juga, ini juga bisa dipantau, tapi sama harus sangat disiplin apabila teman-teman ingin coba entry saham downtrend dan hanya memanfaatkan technical reboundnya apabila memang teman-teman ingin coba entry. Karena memang 2 minggu terakhir sudah terbentuk candle merah, pasti ada potensi untuk terbentuk 1-2 candle hijau. Tapi ingat, walaupun ada potensi untuk mengetes resisten terdekat atau terbentuk 2 candle hijau, resisten kuat tetap di garis EMA 150, tapi saat ini ada resisten minor di sekitar 380. Jadi walaupun terpantau Elsa berhasil naik dan rebound dari 370, tapi terpantau mencoba break 380 ternyata gagal break, pertimbangkan untuk take profit. Karena cara pergerakan ini bisa saja teknik rebound sementara satu masih melanjutkan penurunan. Karena ingat, secara pergerakan Elsa juga masih belum ada sentimen positif, secara teknikal juga masih bergerak sangat downtrend, sebenarnya masih belum menarik untuk coba entry. Selanjutnya saya akan coba analisa saham KF yang hari ini kembali naik lumayan tinggi 13% ke harga 995. Jadi saat ini KF mencoba untuk break resisten psikologisnya di harga 1000. Jadi bisa kita perhatikan saat ini harga 1000 mencoba ditembus, dan jika kita perhatikan dari beberapa kali atau 1 minggu terakhir ini sebenarnya harga 1000 belum terkonfirmasi break. Jadi walaupun sempat naik sangat tinggi tanggal 5 Desember, ini belum terkonfirmasi break. Keesokan harinya tanggal 6 Desember walaupun sempat menyentuh 1100 dan shadow ke atas yang mendekati harga 1210, tetap ini juga secara candle belum terkonfirmasi break. Setelah itu KF kembali melemah, bisa kita lihat hari Selasa menyentuh garis EMA 150 yang saat ini masih berupa support di harga 845. Dan setelah menyentuh support EMA 150, hari ini KF berhasil rebound kembali. Tapi jika kita perhatikan broker summary, kenaikan tinggi ini asing memang terpantau melakukan sedikit akumulasi, tapi di broker summary jika kita perhatikan ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi ini harus diperhatikan apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 150 2 hari terakhir ini. Pertimbangkan untuk take profit apabila KF minggu ini atau 2 hari ke depan gagal naik atau bertahan di atas harga 1000. Dan apabila teman-teman pantau besok masih bisa lanjut naik dan bertahan di 1000, teman-teman masih mau hold, itu masih oke, karena masih ada potensi mengetes 1100 sampai target lebih jauh di sekitar 1150. Atau pertimbangkan untuk take profit apabila KF ternyata mencoba untuk naik di atas 1000, mulai naik dan kembali melemah dan turun di bawah harga 1000. Karena ingat, kenaikan tinggi hari ini tidak terpantau ada akumulasi. Jadi bukan cuma tidak ada akumulasi besar, akumulasi saja tidak ada pada kenaikan tinggi ini. Jadi kita harus hati-hati, bisa saja ini hanya technical rebound, yaitu KF kembali turun mengetes garis EMA 150. Jadi untuk KF walaupun saat ini secara taktikal masih oke, masih berada di atas kurva garis EMA, yaitu saat ini garis EMA 150 dan support EMA 50 di sekitar 810. Tapi paling aman menurut saya adalah pertimbangkan untuk take profit saja apabila KF masih kesulitan untuk melewati resisten kuat di harga 1000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.